Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya tetap sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, sekarang kita sudah masuk pada minggu ketiga. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada perempuan. Pertama yaitu organ reproduksi pada perempuan. Sekarang pertanyaannya, apakah sama antara organ reproduksi pada perempuan dengan organ reproduksi pada laki-laki? Ya, tentu saja berbeda ya. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan. Nah, di sini ada gambar organ reproduksi yang ada pada perempuan. Nah, bisa dilihat ini ada bagian A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Nah, sekarang di bagian A itu namanya ovarium. Nah, yang B itu tuba fallopi, C, folikel. Nah, bagian D itu corpus luteum, bagian E dinding uterus, bagian F uterus, bagian Y endometrium, H cervix, dan I itu vagina. Nah, selanjutnya apa saja alat reproduksi pada perempuan? Nah, alat reproduksi atau alat kelamin perempuan juga dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Nah, selanjutnya yaitu alat kelamin luar. Alat kelamin perempuan yang terletak di luar yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan kelamin atau vagina. Selanjutnya, yaitu alat kelamin dalam. Nah, alat kelamin dalam yang ada pada perempuan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada ovarium, yang kedua saluran kelamin, yang ketiga vagina. Nah, ovarium itu atau induk telur merupakan organ reproduksi pada perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan perut bagian bawah. Nah, ovarium ini berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm. Selanjutnya itu ada saluran kelamin. Nah, saluran kelamin itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada saluran telur atau tuba fallopi. Nah, saluran telur ini berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsi saluran telur itu membawa sel telur dari infundibulum ke rahim pada saluran telur. Ini terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Nah, yang kedua itu ada rahim. Nah, uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantung kemih. Rahim juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Dan yang terakhir itu vagina.
Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah. Nah, selain berfungsi sebagai organ reproduksi, vagina juga berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Nah, sampai sini anak-anak sudah mengetahui apa itu organ reproduksi yang ada pada perempuan. Nah, selanjutnya kita masuk dari kedua, yaitu oogenesis. Nah, pertanyaannya, tahukah kamu apa itu oogenesis? Ya, oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Mana sih proses pembentukan sel telur atau oogenesis itu? Nah, di sini bisa dilihat gambar proses pembentukan sel telur mengalami 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap penggandaan, yang kedua ada tahap pertumbuhan, dan yang ketiga ada tahap pematangan. Nah, pada tahap penggandaan ini terjadi di dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Pada saat tahap ini, ovarium akan mengalami pembelahan secara mitosis, yang membentuk oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Nah, selanjutnya masuk pada tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan, oogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis sehingga membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Selanjutnya, pada tahap ini akan berhenti untuk sementara sampai anak perempuan mengalami masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi. Nah, kemudian pada tahap pematangan, ini dimulai pada masa pubertas. Nah, pada tahapan ini, oosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis pertama, sehingga menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer. Nah, oosit sekunder yang bersifat haploid akan melakukan pembelahan meiosis 2 menjadi ootit dan polosit sekunder. Sedangkan polosit primer akan membelah menjadi, di sini polosit primer akan membelah menjadi 2 polosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, pada ootit yang bersifat haploid ini akan mengalami diferensiasi atau pendewasaan. Nah, sedangkan 3 polosit sekunder ini akan mengalami degenerasi atau peluruhan. Nah, ootit tadi ini akan menjadi ovarium yang bersifat haploid. Nah, sampai sini sudah mengerti kan tentang proses pembentukan sel telur. Untuk hari ini itu saja materi kita. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.